Saya Farel Saragi. Di sini saya akan membacakan sebuah buku yang saya baca yang berjudul Sukses Sebelum Usia 30 yang ditulis oleh Janera Amba dan Merlina Nana. Penerbit buku tersebut yaitu Ceklik Media. Nah, di dalam sebuah buku yang saya baca ini, untuk mencapai sebuah kesuksesan, kita diajarkan untuk memulai kebiasaan yang positif. Apa sih itu kebiasaan? Kebiasaan adalah hal yang kita lakukan, yang sering kita lakukan, dan sampai bahkan kita tidak menyadari bahwa sudah melakukan hal tersebut. Untuk melakukan sebuah kebiasaan positif tersebut, kita diajarkan untuk memulai hal kecil atau sederhana. Orang-orang terkadang menyepelekan akan hal kecil dan sederhana, tetapi dari sinilah orang-orang banyak yang berpikir bahwa hal tersebut tidak ada gunanya, namun itu sangat memiliki dampak yang positif untuk membangun kebiasaan yang baik. Nah, untuk membangun kebiasaan yang baik itu sama halnya dengan menghilangkan kebiasaan yang buruk. Yang ada juga untuk dalam mencapai sebuah tujuan, kita harus menentukan sebuah tujuan atau target yang akan kita capai. Orang-orang pasti bersemangat untuk mencapai tujuan yang akan mereka capai. Misalnya ada seorang yang ingin menjadi seorang pengusaha muda. Jadi dia memulai hal-hal dari kecil dan kebiasaan positif. Dan yang ketiga yaitu selalu bersyukur. Di dalam selalu bersyukur tersebut kita tidak boleh meminta apa yang menjadi milik orang lain atau hak orang lain dan yang kita tidak punya. Kita patut bersyukur akan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Di luar sana banyak sekali orang yang tidak bersyukur, namun memiliki tubuh raga yang sehat. Di lingkungan yang memiliki kekurangan di bagian fisiknya, mereka kurang bersyukur karena kurang mampu dalam hal ekonomi. Yang keempat, jangan takut melakukan kesalahan. Kesalahan terbesar manusia adalah takut melakukan kesalahan. Yang dimana kita berpikir bahwa kita melakukan kesalahan akan dimarahi atau bahkan kena sanksi. Namun itu merupakan kesalahan yang fatal karena di dalam sebuah usaha kita harus melakukan banyak sekali percobaan. Tidak peduli itu salah atau tidak, yang penting kita melakukan pekerjaan tersebut di dalam bagian yang positif. Jadi tidak ada gunanya untuk takut melakukan kesalahan tersebut. Dan untuk bab yang kedua, saya membaca dari untuk membangun kebiasaan-kebiasaan positif. Untuk ada dampak jika kita tidak melakukan kebiasaan positif tersebut, yang dimana kita akan mengalami rasa malas di dalam hidup kita, mengalami stres, mengalami terburu-buru untuk melakukan sebuah pekerjaan dan menghasilkan pekerjaan yang kurang maksimal, dan orang lain akan terkena getah kita karena kita tidak bisa memegang apa yang menjadi pekerjaan kita. Untuk selanjutnya, di dalam menghilangkan rasa malas tersebut, kita bisa untuk melakukan hal kecil saja. Banyak orang berpikir bahwa kita di saat kita duduk, di saat kita memainkan gadget, kita akan nyaman dengan sendirian dan tidak mengacukan akan apa yang akan terjadi. Namun jika di suatu kita memainkan gadget tersebut, kita akan melupakan pekerjaan yang telah menjadi bagian kita, yang memiliki dampak banyak sekali. Dan untuk poin menunda-menunda tersebut, ada banyak sekali poin menunda-menunda yang memiliki dampak negatif. Yang pertama, santai tersebut akan memberikan kita panik dan terburu-buru, membuat kita tidak mempunyai banyak waktu untuk bersama teman karena selalu mengerjakan pekerjaan dengan terburu-buru, tidak bisa mengatur waktu dan akan menghilangkan kepercayaan orang lain. Namun jika kita sudah bisa
mengelola hal tersebut dengan baik, kita akan tidak akan terburu-buru dan santai dalam mengerjakan pekerjaan apapun. Untuk selanjutnya yaitu di dalam membangun kebiasaan positif, ada juga untuk membuat jadwal kegiatan. Kita harus membuat jadwal kegiatan yang tertata dengan baik. Apa kegiatan kita hari ini, besok, atau selanjutnya. Dan selanjutnya itu untuk menantang diri sendiri. Jika kita selama ini tidak bisa mendapat apa yang ingin kita miliki, kita harus menantang diri kita supaya di dalam diri kita itu terdapat semangat yang membara agar kita ingin mencapai sebuah keinginan kita tersebut. Tadilah yang saya dapat bacakan ulang dari buku yang saya baca tersebut, yaitu dengan judul Sukses Sebelum Usia 30. Terima kasih.